Mari jemaat kita bangkit berdiri. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kami sujud dan berterima kasih sebab Engkau sangat baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan-Mu, perlindungan Tuhan, berkat-berkat Tuhan sepanjang minggu ini. Pagi hari ini kami mau datang beribadah kepadamu Tuhan di dalam bait-Mu yang kudus. Mari Tuhan, urapi kami sekalian. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Saat kami memuji dan menyembah Engkau, setiap pujian dan penyembahan kami boleh sampai ke hadapan hadirat-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan ibadah kami boleh berkenan. Terima kasih Tuhan, urapan-Mu turun atas setiap hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk melayani pada pagi hari ini. Persatukan kami untuk dapat memberi yang terbaik bagi-Mu Tuhan, untuk mengabdi kepadamu, untuk melayani Engkau Tuhan, lewat ibadah yang kami kerjakan pagi hari ini. Setiap kami ya Tuhan, kami boleh menyenangkan hati-Mu. Segala kuasa si jahat, kuasa iblis yang mau mengganggu kami dalam ibadah pagi hari ini, kami bersehati. Kami sepakat Tuhan menggunakan iman percaya kami, menghancurkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka segala kuasa si jahat sudah Tuhan hancurkan dan ada kebebasan buat kami sekalian. Kami siap Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau. Kami siap juga untuk mendengarkan suara-Mu, kami siap bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, sehingga kami boleh mendapatkan berkat yang berasal daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Haleluya, dan semua kita yang percaya berkata, amin. Amin, shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Ada sukacita Bapak Ibu pagi hari ini? Boleh saya lihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan sepanjang minggu, oh puji Tuhan. Kita percaya bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Yesus, amin. Sebab kasih Allah tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Mari kita gunakan tubuh kita, mulut kita, memuji Tuhan. Oh yeah. Kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Sekali lagi kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya
pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Oh, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih-Mu selalu baru buat kami Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Mari musik memuji Tuhan. Tuhan, sama-sama kita nyanyikan dengan sukacita. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia. Oh, dengan sukacita
ku kan menari dengan sorak-sorai memuji. Mari jemaat Tuhan nyanyikan. Haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang. Dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus, sebab Dia Allah yang hebat, Allah yang berkuasa dalam kehidupan kita. Amin saudara. Mari kita nyanyikan betapa hebat dan kuat dahsyatnya Tuhan kita. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Oh, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umat. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Amin. Berkuasa, berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Oh, Dialah siapa? Tuhan Allah kita. Oh, namanya berkuasa, Dia pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Oh, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Segala kuasa tunduk dalam nama-Mu Tuhan. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Oh, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia terjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Nyanyikan betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya
atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Jemaat Tuhan nyanyikan, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Amin. Dia hebat, dia kuat, dahsyatnya Allah kita. Namanya Yesus. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Amin. Beri tepuk tangan hanya buat Tuhan kita Yesus Kristus. Dia Allah yang hebat, dia Allah yang kuat buat kehidupan kita. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kita bersyukur bahwa setiap kehidupan kita Tuhan telah pimpin lewat Roh Kudus-Nya. Amin. Dalam segala perkara Dia Allah yang melihat dan Dia mengerti bahkan mengetahui sampai kedalaman hati kita. Saat ini mari kita memberikan yang terbaik. Hati kita mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita merenungkan segala kebaikan Tuhan. Dan biarlah hidup kita boleh semakin dekat hanya kepada satu pribadi yang menjadi penjaga dan penolong kehidupan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, aku haus padamu. Jiwaku merindukanmu. Hasrat di relung hatiku. Ku ingin lebih lagi semakin mengenalmu. Ajar aku mengasihimu semakin dalam, sebab kau lebih dulu mengasihiku. Yesus, Engkau Bapa-Ku. Yesus, aku milik-Mu. Yesus, ku ingin mengenal-Mu semakin dalam. Ajarku mengasihi-Mu. Ini hati kami Tuhan. Tuhan, aku haus padamu. Jiwaku merindukanmu. Hasrat di relung hatiku. Ku ingin lebih lagi semakin mengenalmu. Ajar kami Tuhan.
Ajar aku mengasihimu semakin dalam, sebab kau lebih dulu mengasihiku. Yesus, Yesus, Engkau Bapa-Ku. Yesus, aku milik-Mu. Yesus, ku ingin mengenal-Mu semakin dalam. Ajarku mengasihi-Mu, oh Yesus. Yesus, Engkau Bapa-Ku. Yesus, aku milik-Mu. Yesus, ku ingin mengenal-Mu semakin dalam. Ajarku mengasihi-Mu, oh Yesus. Yesus, Engkau Bapa-Ku. Yesus, aku milik-Mu. Yesus, ku ingin mengenal-Mu semakin dalam. Ajarku mengasihi-Mu. Dari dalam hati kami nyanyikan, Tuhan, aku haus padamu. Jiwaku merindukan-Mu. Hasrat di relung hatiku, ku ingin lebih lagi semakin mengenal-Mu. Ajar kami Tuhan, ajar aku mengasihi-Mu semakin dalam, sebab Kau lebih dulu mengasihiku. Yesus, Yesus, Engkau Bapa-Ku. Yesus, aku milik-Mu. Yesus, ku ingin mengenal-Mu semakin dalam. Ajarku mengasihi-Mu. Yesus, Yesus, Engkau Bapa-Ku. Yesus, aku milik-Mu. Yesus, ku ingin mengenal-Mu semakin dalam. Ajarku mengasihi-Mu. Bawa kami dekat, bawaku dekat, lebih dekat. Ku ingin mengenal-Mu lebih dekat, semakin dalam, lebih dalam. Ku mengasihi-Mu. Bawaku dekat, lebih dekat. Ku ingin mengenal-Mu lebih dekat, semakin dalam, lebih dalam. Ku mengasihi-Mu. Yesus, Engkau Bapa-Ku. Yesus, aku milik-Mu. Yesus, ku ingin mengenal-Mu
semakin dalam ajarku mengasihimu. Yesus, Engkau Bapa-Ku. Yesus, aku milik-Mu. Yesus, ku ingin mengenal-Mu. Semakin dalam ajarku mengasihimu. Yesus, Engkau Bapa-Ku. Aku milik-Mu. Yesus, ku ingin mengenal-Mu. Semakin dalam ajarku mengasihimu. Semakin dalam ajarku mengasihimu. Semakin dalam ajarku mengasihimu. Oh Yesus, ajar kami Tuhan mengasihimu lebih lagi. Kami mau mengenal-Mu lebih lagi. Kau Tuhan kami yang berkuasa, menolong kami, Roh Kudus, penuntun hidup kami Tuhan. Kami mau mengenal-Mu lebih lagi. Kami rindu bersekutu dengan-Mu Tuhan. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Oh, ku ingin selalu menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Sekali lagi jemaat Tuhan, mari sama-sama bangkit berdiri. Ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu. Amin. Menikmati hadirat-Mu, hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Sungguh indah, sungguh indah bersama-Mu. Sungguh indah, sungguh indah bersama-Mu. Selamanya. Terima kasih Tuhan. Sungguh indah bersama-Mu Tuhan.
bersekutu denganmu Tuhan adalah hal yang terindah dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kami buka hati untuk Roh-Mu yang bekerja. Kami izinkan Roh-Mu membentuk hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Segala pujian penyembahan kami Tuhan, hanya kami berikan untuk Engkau ya Bapa. Di dalam nama anak-Mu yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu penolong kehidupan kami yang menuntun setiap waktu hidup kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan kami membutuhkan Engkau. Hari ini Tuhan kami mau menerima firman-Mu Tuhan yang menjadi pelita dalam kehidupan kami. Yang menjadi kekuatan Tuhan, yang sanggup Tuhan memberikan kami Tuhan kemenangan lepas kemenangan. Dan bukan saja firman sebagai pengetahuan Tuhan, tapi biarlah firman-Mu boleh menjadi rema dalam hidup kami ya Tuhan. Kami boleh menjadi berkat, menjadi saksi-Mu Tuhan, dimanapun Kau tempatkan kami. Biarlah Roh-Mu bekerja saat ini ya Tuhan. Kami boleh menerima firman-Mu dengan tanah hati kami yang terbaik, tanah hati kami yang subur Tuhan. Dan Engkau mengurapi hamba Tuhan yang akan bawakan firman-Mu. Setiap firman yang keluar adalah firman yang berasal daripada-Mu. Kami percaya Tuhan, tidak ada rencana-Mu yang gagal. Seluruh firman-Mu itu adalah janji yang iya dan amin dalam hidup kami Tuhan. Kau Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami percayakan hidup kami kembali ke dalam tangan-Mu. Dan kami serahkan Tuhan, ibadah kami selanjutnya hanya ke dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Akan duduk jemaat. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan. Kita semua jemaat yang diberkati Tuhan. Amin. Nikmati berkat Tuhan ya, sesuai dengan firman Allah. Kalau kita diberkati oleh Tuhan, diberikan apa yang kita perlukan, maka nikmati. Karena itu Tuhan berikan kepada jemaatnya, anak-anaknya, hamba-hambanya yang percaya, setia kepada Tuhan. Dan kalau kita diberkati, kita juga harus menjadi berkat. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Kita akan buka Alkitab kita di dalam surat 1 Korintus. Pasalnya yang ke-1. Kita bangkit berdiri untuk menghormati kehadiran Tuhan melalui iman kita di dalam firman-Nya. 1 Korintus pasal 1 ayatnya yang ke-31. Satu ayat yang terakhir. Kita akan baca bersama-sama. Kalau sudah siap, kita baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Yang percaya katakan, amin. Sekali lagi, karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Terjemahan asli dari atau dalam bahasa Indonesia menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata bermegah atau kita memegahkan seseorang, apakah dia manusia, teman kita, keluarga atau rumah tangga atau usaha atau bos kita, dan juga kepada Tuhan kita. Artinya adalah dari kata bermegah,
kita membanggakan. Kita membanggakan dan membesarkan nama Tuhan. Jadi arti dari kata bermegah adalah kita membanggakan dan membesarkan nama Tuhan dan segala perbuatannya. Jadi jelas ya, kalau kita dalam Alkitab dituliskan kita bermegah di dalam Tuhan, itu arti kata bermegah itu adalah membanggakan dan membesarkan nama Tuhan dan segala perbuatannya. Jadi kita harus mengerti kata bermegah ini atau megah, membanggakan. Karena di dalam hidup kita di dunia ini seringkali kita justru gak bermegah di dalam Tuhan. Kita lebih bermegah kepada teman kita yang berhasil, kepada tempat di mana kita bekerja, bos kita, juragan kita bermegah. Atau seseorang yang kita katakan hebat dalam hidupnya, atau bahkan seorang hamba Tuhan, kita bangga, kita bermegah. Nah ini adalah satu kesalahan yang sering kali kita lakukan. Kalau kita bermegah atas manusia, Yeremia katakan terkutuklah kita. Hati-hati ya kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, jangan sekali-kali dari hati pikiran kita bangga dengan seseorang. Kalau dalam pelayanan, dalam ibadah mungkin kepada gereja di mana kita beribadah. Jangan sekali-kali saudara bermegah rumah Tuhan ini. Berbangga dengan rumah Tuhan ini. Jangan sekali-kali saudara bermegah bangga dengan saya sebagai hamba Tuhan atau hamba-hamba Tuhan lainnya yang Tuhan pakai dengan luar biasa. Sekali lagi, yang Tuhan pakai dengan luar biasa. Jangan. Karena nanti saudara dan saya kena kutukan. Kalau kita melihat para musisi, kita lihat worship leader, singer, lalu kita banggakan, wah hebat gereja saya punya ini. Jangan saudara. Kita ada di forum firman Tuhan, rohani. Tuhan tidak menghendaki hal itu karena Yeremia 17 katakan terkutuklah orang yang membanggakan, yang bermegah, yang berharap, yang percaya kepada manusia. Kalau saudara mau bermegah, kita sebagai orang percaya bermegah di dalam Tuhan. Bangga kita punya Tuhan Yesus. Kenapa kita tidak bangga? Karena seringkali kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan enggak mengabulkan doa-doa kita. Jadi kita katakan, Tuhan kita nomor 2, nomor 3 lah. Bos saya lebih jelas. Kalau saya minta kepada bos saya pinjam duit atau apa, pasti dia kasih. Bangga kita, pekerjaan kita, perusahaan yang Tuhan berikan kepada kita. Hati-hati sekali lagi sebagai orang percaya, jangan sekali-kali bermegah membanggakan manusia. Jangan. Ya itu kita seringkali tanpa kita sadari, kita lihat seorang yang berhasil lalu wah kita bangga. Atau itu mungkin saudara kita. Atau itu mungkin teman dekat kita. Wah hebat teman saya ini. Atau di gereja, hebat firman Tuhannya. Hebat pembawaannya. Jangan jemaat Tuhan. Sekali lagi, jangan. Kalau kita mau bangga dalam hidup kita ini, bangga sama Tuhan. Karena dia yang menyelamatkan kita. Dia yang mengampuni dosa kesalahan kita. Siapa di dunia ini yang mengampuni dosa kesalahan saya atau kesalahan saudara? Siapa yang dapat mengampuni? Gak ada di dunia ini. Kalau memaafkan, mungkin itu bisa terjadi. Tapi kalau kita memberikan pengampunan, saya mengampuni engkau selamat. Gak ada selain Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Masih ngantuk nih kelihatannya jemaat ya. Atau kurang senang, kurang bangga dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin jemaat Tuhan. Mesti begitu dong orang percaya tuh. Saya ngomong keras-keras saudara. Amin, amin.
Gimana mau diberkati Tuhan? Kita harus berani menyatakan kalau itu firman Tuhan, kita katakan amin. Kita belajar saudara, kita bangga punya Tuhan. Memang banyak masalah persoalan yang sampai sekarang belum terselesaikan. Tapi itu bukan berarti kita tidak bermegah di dalam Tuhan. Kita tidak bangga di dalam Tuhan. Itu bukan berarti demikian. Toh kita sudah terima keselamatan. Sekali lagi saudara dan saya terima keselamatan melalui kematian, kebangkitan Yesus di atas kayu salib. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Dengan saudara mengatakan amin, surga bergetar. Waduh, ini jemaat Tuhan yang diberi nama supaya ada inisialnya Philadelphia Blessing. Wah, di surga malaikat bersorak. Nama Tuhan kita ditinggikan. Jadi jangan jemaat yang cengeng. Ada masalah persoalan dalam hidup kita? Oh, kalau diam artinya nggak ada. Ada masalah persoalan dalam hidup kita? Ada, jujur. Ya, kita kan satu keluarga di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus ya. Ada masalah persoalan? Ada, saya juga ada saudara. Jangan saudara pikir, seorang gembala jemaat, seorang pendeta yang dilantik oleh sinode dan lain sebagainya. Itu gak ada masalah. Kata siapa? Setiap orang percaya dalam surat Petrus dituliskan pasti akan mengalami masalah, persoalan dalam hidup kita. Benar? Tujuannya apa? Kita menghadapi masalah persoalan. Supaya iman kita makin bertumbuh mengasihi Tuhan, mengenal Tuhan, memahami firman-Nya. Jadi kalau kita menghadapi masalah, jangan bersungut-sungut sama Tuhan. Katakanlah mungkin masalah itu karena kebodohan saya. Katakanlah masalah itu timbul karena kelalaian saya. Jangan sekali-sekali menyalahkan Tuhan. Hati-hati mulut kita ini. Wah, mana Tuhan itu? Tuhan pasti nggak bisa nolong saya. Ada masalah persoalan, Tuhan tidak bisa menyelesaikan. Hati-hati sekali lagi. Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, kalau kita perhatikan dalam pasal yang pertama, saya akan baca, tadi ayat 30, tapi sekarang saya akan baca ayatnya yang ke-27 sampai 30. Ini tidak ada di PowerPoint, tapi tolong ditampilkan. 1 Korintus pasal 1, mulai ayat 27. Bisa ditampilkan? Supaya ada kebersamaan di dalam kita. 1 Korintus 1:27 mulai. Oke, sampai dengan ayat yang ke-30. Saya baca, saudara simak. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Jangan ada seorang manusia pun, dikatakan oleh Alkitab, yang memegahkan diri di hadapan Allah. Jangan ya. Kalau saya seorang pandai, saya seorang bijaksana, saya berhasil ini, jangan bermegah, jangan bangga dengan diri kita sendiri. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Perhatikan, Tuhan Yesus atas kehendak Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan Yesus menguduskan dan menebus kita. Nah, jadi jelas ayat firman Tuhan ini, kalau mau bermegah, bermegahlah di dalam Tuhan Yesus.
Karena dia sumber berkat, dia sumber hikmat. Dikatakan lebih lanjut lagi, dia membenarkan apa yang kita kerjakan sebagai orang percaya, dibenarkan oleh Tuhan. Yang berikutnya juga, dan menguduskan kehidupan kita, lalu menebus kita dari segala dosa kejahatan kita. Amin, jemaat Tuhan. Ya kayaknya ini supaya nggak ngantuk-ngantuk ya, saya mau terus berusaha berkomunikasi dengan saudara ya. Jadi nggak one way, tapi saya mencoba berkomunikasi. Nanti pikiran saudara bisa kemana-mana. Saya masih fokus dalam firman Tuhan. Saya harap kita kerjasama ya, fokus juga dalam firman Tuhan. Kalau ada yang masih pegang-pegang HP, lalu hubungin ke sana ke sini, hati-hati, Tuhan lihat semuanya. Jangankan HP, pikiran kita saja dibaca kok oleh Tuhan. Saudara mau mikirkan apa saat ini, dibaca, Tuhan tahu. Bahkan sebelum saudara dan saya berdoa, Tuhan sudah tahu isi doa yang akan kita naikkan kepada Tuhan. Itulah Tuhan kita bermegah di dalam Dia. Kata bermegah bangga itu, memakai kata juga dalam terjemahan bahasa Inggris, to glory. Kata bermegah itu. Jadi kita bangga punya Tuhan. Jangan bangga ya di dunia ini punya suami yang ganteng, yang hebat, kaya. Bangga suami saya lebih dari yang lain. Terkutuk. Punya istri yang cantik, hebat, pandai. Paling hebat istri saya. Dalam kesaksian itu, jemaat Tuhan, saya punya istri bersyukur kepada Tuhan. Hebat, keren dan lain sebagainya. Cantik lagi. Hati-hati. Tuhan tidak mau dirinya dinomorduakan dalam iman kita. Harus Tuhan Yesus kita utamakan. Kita bangga dengan anak kita, dia berhasil, dia boleh kita bermegah. Tapi bukan kita bangga, wah hebat anak saya ini. Enggak, kesian dia nanti. Kita katakan hebat dan lain sebagainya, dia bisa jatuh malah. Ya jadi jelas firman Tuhan ini bahwa kita harus bermegah di dalam Tuhan. Ada beberapa ayat firman Tuhan yang kalau kita coba kita lanjutkan di dalam 2 Korintus 10 ayat 17. Ya ini tadi arti megah, bermegah. 2 Korintus, nah ini ada beberapa ayat ya. Selanjutnya terus aja ditampilkan. Ya sampai segini aja. Jadi perhatikan ayat-ayat firman Tuhan ini. Tetapi barang siapa bermegah, 2 Korintus 10 ayat 17. Hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sama dengan 1 Korintus 1:31. Ini firman Tuhan sudah. Bukan kata saya, bukan ngada-ngada. Jadi saudara aminkan nggak firman Tuhan ini? Amin? Mestinya mungkin dikasih air anget ya kita sebelum masuk ibadah ya. Supaya kita seger gitu. Ya nanti lain kali mohon supaya bisa disediakan air minum lah paling tidak. Karena kalau dari rumah terburu-buru, WL-nya nyanyi, singer nyanyi, pemain musik, kita cuma duduk tepuk tangan, perlu minum ya, supaya segar. Setuju jemaat Tuhan? Wih keren. Gitu laki-laki itu harus tegas. Masa laki-laki, amin. Kemana aja? Amin. Gitu dong, gagah. Lalu yang berikutnya, ayat yang berikutnya saudara bisa perhatikan. Di dalam Mazmur 20 ayat 8. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Dunia ini hanya memakai kekuatan mereka sendiri. Bukan kekuatan, tidak bangga Tuhan memberikan pertolongan. Kita harus bangga punya Tuhan kita. Apapun yang Tuhan kerjakan itu mendatangkan kebaikan buat kita. Mungkin pada saat kita mengalami kebaikan Tuhan, justru kita melihat, itu gak baik Tuhan. Itu bukan buat saya, itu berat buat saya. Ini masalah Tuhan. Tapi sesungguhnya apa yang Tuhan berikan, kerjakan buat saudara dan saya, kecuali kita melakukan dosa ya.
Tujuan Tuhan itu baik. Nggak ada tujuan Tuhan itu yang jahat. Tidak ada. Hanya pikiran kita saja yang jahat seringkali. Tuhan disalah-salahkan. Akibat Tuhan disalahkan, nggak senang di gereja ini. Tuhannya nggak ada di gereja ini, nggak ada berkat. Saya mau pindah gereja lain aja. Itu sudah nggak benar di hadapan Tuhan. Tidak sesuai firman. Di mana Tuhan tempatkan kita, di situ kita harus setia kepada Tuhan. Tunjukkan hal itu. Nah, kita melayani Tuhan, para musisi atau juga WL singer, menyanyi buat Tuhan, bukan gua tuh hebat permainan gua nih. Di mana-mana gua dipakai nih. Nggak begitu, pelayanan pekerjaan Tuhan tuh bukan dihitung dari kehebatan kita, itu juga anugerah Tuhan. Apalagi embel-embelnya, gue main di sini dapat duit loh. Lu melayani Tuhan cari duit atau kesungguhan hati? Nggak fair dong kita diberkati, kita diberi suara yang baik oleh Tuhan, kita bisa memiliki kemampuan bermain musik. Itu dari Tuhan. Kembalikanlah kepada Tuhan. Bukan pakai iming-iming, pakai dibayar dulu dong, baru gua mau melayani. Wah, itu tidak sesuai firman Tuhan. Itu salah dan salah. Melayani Tuhan, itu kita berikan hati kita, karena kita sudah terima janji keselamatan dari Tuhan. Tuhan mau memberkati, memberikan saya uang atau tidak, saya tujuan beribadah, tujuan melayani, bukan uang. Tapi memuji, memuliakan Tuhan, mencari wajah Tuhan, bersekutu. Kalau ada dosa, kesalahan kita minta ampun sama Tuhan. Berapa banyak Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya mulai kita lahir di dunia ini. Sampai sekarang kita sehat, kita kuat, kita bisa beribadah, kita bisa melayani Tuhan. Teks Alkitab menuliskan dengan apa kan kubayar untuk segala kebaikan Tuhan. Apa yang saudara bisa berikan kepada Tuhan? Sampai saat ini masih hidup, masih punya keluarga, masih ada pekerjaan. Kalau Tuhan lihat kita nggak ada fungsinya di dunia ini, seperti orang-orang tidak percaya kepada Tuhan, Tuhan katakan udahlah, udah aja pulanglah kamu nih, sakit-sakitan lah dan lain sebagainya, game nanti, masuk neraka sekalian. Mau demikian atau tidak sih? Tentu enggak. Dia mati di atas kayu salib. Tulus. Dia melakukan kehendak Bapa di surga. Dia tidak menuntut kepada saudara dan saya dengan matinya di atas kayu salib dan kebangkitannya. Ayo, pada bayarnya, pada bayar sama saya. Enggak demikian jemaat Tuhan. Kita harus makin bertumbuh apalagi di akhir zaman ini. Wah, makin berat saudara, melayani Tuhan ya sudah. Ada tujuan yang di luar firman Tuhan. Itu nggak sesuai saudara, pelayanan saya, kalau di belakangnya ada motivasi untuk mencari keuntungan, lebih baik jangan melayani. Masa kita tidak bisa berterima kasih sama Tuhan? Jadi berapa ayat firman Tuhan ini, baik dalam kitab Mazmur ataupun surat Rasul Paulus, semuanya bangga dengan Tuhan. Mereka-mereka ini bukan tidak pernah mengalami persoalan masalah. Kalau saudara baca, masalah persoalan dalam kehidupan Rasul Paulus, wah luar biasa. Banyak penderitaan yang dialami, dia tuliskan. Mulai dari kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul, Surat Korintus, bahkan dia masuk penjara karena dia melayani beribadah kepada Tuhan, bermegah di dalam Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kuat kita, semangat di dalam Tuhan. Jangan soal-soal kecil saja lalu kita melempem dan lain sebagainya. Tapi kita mau tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Oh puji Tuhan, masih tetap keras ini Bapak. Volumenya lebih tinggi, bagus Pak. Kalau kalah sama perempuan malu kan?
Malu. Karena wanita itu halus-halus. Nggak bisa dipaksa, amin. Oh nggak bisa. Itu bukan karakter wanita. Amin. Nah, tapi dengan senyum tentunya baru lebih bagus lagi. Amin. Kamu lagi yang keras. Puji Tuhan. Bagus itu, jadi diberkati Tuhan. Mau diberkati Tuhan? Terus yang terakhir, di dalam Roma 15 ayat 17, jadi dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah. Pelayanan kita buat siapa tuh jemaat Tuhan? Buat Allah, buat Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita bermegah di dalam itu. Puji Tuhan. Ya, semuanya baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah coba kita simak sebentar di dalam kitab Yeremia. Pasalnya ini ayat yang sangat kuat sekali. Pasal yang ke-9, Yeremia pasal 9. Ayatnya yang ke-24 tentang kemegahan. Karena ini datangnya dari Tuhan sendiri. Mau baca bersama-sama jemaat Tuhan? Oh keren. Jangan saya aja yang baca ya, kita semua baca karena firman Tuhan ini milik kita semua. Yeremia 9 ayat yang ke-24. Kita bangkit berdiri sama-sama kalau kita mau membaca ayat ini. Tapi nanti saudara bacakan sama-sama ayat yang ke-24. Ya, sama-sama. Tapi sebelumnya saya baca ayatnya yang mulai ayat 23. Saya baca sendiri, saudara simak. Tolong ada, ini ada nih 23. Ini saya yang baca, nanti 24 kita baca bersama-sama. Simak. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Sama-sama. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Yang percaya katakan, silakan duduk kembali, terima kasih. Yang pertama kita memahami, to understand. Dalam terjemahan King James Version. Lalu yang kedua, mengenal. Know, to know. Ya memang kalau King James Version, itu seringkali bahasa Inggrisnya agak bahasa Inggris yang lama ya. Selalu di belakangnya suka ada tambahan huruf TH. Jadi to know pakai TH, susah bacanya saudara. Tapi kalau saudara baca NIV, New International Bible, itu lebih jelas bahasa Inggrisnya. Karena NIV itu lebih mudah untuk dicerna daripada King James Version. Karena King James Version ini terjemahan bahasa Inggris sebetulnya untuk study Bible, untuk kita belajar. Jadi kata-katanya masih bahasa Inggris yang lama. Tetapi yang penting dikatakan di sini, tetapi siapa yang mau bermegah? Nah saudara dan saya jangan bermegah karena saya atau saudara kaya. Saudara dan saya jangan bermegah karena kita pandai, punya gelar ini dan lain sebagainya. Jangan bermegah, jangan bangga untuk hal itu. Jangan bermegah saudara dan saya punya kekuatan, wah hebat dan lain sebagainya. Jangan, Alkitab katakan jangan. Tetapi kalau engkau dan aku ingin bermegah, baiklah bermegah karena saudara dan saya memahami firman Tuhan, mengenal Tuhan Yesus Kristus,
Itu yang penting dalam hidup kita. Kenapa saya harus memahami? Artinya saya harus belajar sehingga saya memahami firman Tuhan. Kenapa saya harus mengenal? Saya bermegah di dalam mengenal. Karena proses pengenalan pribadi Yesus dalam hidup kita itu enggak mudah tanpa pimpinan Roh Kudus. Sekali lagi tanpa pimpinan Roh Kudus. Memang dalam perjanjian lama Roh Kudus belum bekerja seperti di perjanjian baru. Setelah Yesus kembali ke surga, dia katakan, nantikanlah akan janji Bapa. 10 hari kemudian, hari raya Pentakosta, dicurahkan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini harus menjadi milik saudara dan saya. Jangan bilang kata, oh Roh Kudus itu untuk orang percaya gereja karismatik, gereja Pentakosta, gereja New Pentecost. Bukan. Itu buat saudara dan saya karena Alkitab kita itu sama. Amin. Jadi jangan alergi ya dengar kata Roh Kudus. Justru itu ada bisikan iblis. Jangan pakai Roh Kudus. Jangan pakai Roh Kudus. Karena Yesus sudah katakan. Yesus mendapat firman dari Allah Bapa di surga. Itu dalam Injil Yohanes. Lalu Yesus katakan, aku melakukan kehendak Bapa. Setiap firman yang disampaikan oleh Yesus itu berasal dari Bapa di surga. Lalu Yesus setelah selesai tugas-tugasnya, dia harus kembali lagi ke surga. Lalu dia katakan, nanti aku minta kepada Bapa memberikan Roh Kudus, supaya Roh Kudus itu mengingatkan jemaat Tuhan, gereja Tuhan, dan memberikan pengertian supaya kita dapat membaca, mendengar firman Tuhan yang diurapi oleh Roh Kudus. Nah, kita gereja yang namanya, ya whatever ya, gereja apa saja namanya, tapi firman Allah itu satu ya, nggak ada gereja A, firman Alkitabnya beda dengan kita. Gereja B, sinode B, Alkitabnya beda dengan kita. Nggak ada, kita sama saudara semuanya. Amin. Nah, itu. Supaya makin kuat ya, yakin. Nah, Roh Kudus inilah yang Tuhan berikan untuk gereja, untuk saudara dan saya. Supaya kita mengingat kembali firman Tuhan yang Tuhan sudah ajarkan. Dan tertulis di dalam keempat Injil. Dan juga ada beberapa teks di dalam Kisah Para Rasul. Di Roh Kudus itu yang bekerja saat ini jemaat Tuhan. Amin. Nah, makin kuat, saya senang apalagi di surga. Puji Tuhan. Jadi mengerti firman Tuhan jemaat Tuhan? Harus bermegang di dalam Tuhan. Amin. Ya udah, sekian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Nanti kalau saudara pulang, saya akan tunggu di pintu. Saya akan tanya, saudara bermegah dalam Tuhan, apa artinya megah? Sebentar lagi juga lupa, saudara. Aduh, masalah persoalan keinginan hati kita lebih banyak dari firman. Iya, lebih banyak. Ya, coba nanti cek ya. Dan kita masuk dalam perjamuan asa yang kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Pulang dengan damai ya, pulang dengan sukacita, yakin persoalan masalah yang kita hadapi sampai saat ini, Tuhan Yesus Kristus sudah tahu hal itu. Dan Dia bersedia menolong kepada saudara dan saya, memberikan jalan keluar yang terbaik. Yang sakit kita percaya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus. Semua penyakit sudah disembuhkan. Yang hidup dalam dosa kejahatan, Tuhan ampuni semuanya. Kecuali kalau saudara dan saya menghujat Roh Kudus, tidak ada pengampunan di bumi ini. Bahkan tidak masuk kerajaan surga. Ya. Percaya masalah persoalan yang saudara hadapi Tuhan berikan jalan keluar? Yakin. Harus yakin lah. Kita sama-sama mendoakan ya. Karena kita masing-masing juga kayaknya berat menghadapi masalah. Tapi mari kita mendoakan satu dengan yang lain.
Ya kan kita selalu berdoa untuk keluarga, suami atau istri atau anak-anak kita atau mantu kita atau cucu kita dan apa ya sesudah cucu tuh apa cicit kali ya katanya ya. Kita selalu doakan kan supaya mereka berhasil usahanya. Tapi berdoa juga bagi jemaat Tuhan. Yang kita nggak sebut satu-satu tapi kita berdoa supaya mereka semuanya diberikan berkat yang besar oleh Tuhan. Itu doa orang yang benar. Jangan untuk kita. Yakobus katakan banyak doa yang tidak didengar oleh Tuhan. Karena isi konten doa saya atau doa saudara itu untuk kepuasan kedagingan. Coba saudara simak. Iya ya, itu untuk saya terus. Supaya nanti kalau saya jadi kaya, wah orang jadi nggak jago. Banyak orang yang kaya tadinya setelah terima Yesus lalu membanggakan dirinya akhirnya down, jatuh. Hati-hati saudara, hati-hati. Kita minta kekuatan, pertolongan dari Tuhan. Mari kita bangkit berdiri jemaat Tuhan. Saudara sudah mendapat perjamuan sudah yang tersedia di depan. Silakan bagi saudara yang belum mendapat bisa mengambilnya. Sudah dapat semua ya. Jemaat Tuhan saya ingatkan lagi ya, sekali lagi berdasarkan firman Tuhan. Perjamuan asa yang kudus ini tidak bisa kita main-main. Karena ada ayat firman Tuhan, bukan kata saya, bukan kata sinode GBI, bukan kata sinode ini, sinode itu, tapi ini kata firman Tuhan. Saya bacakan ya, mungkin saudara masih ingat, tapi perlu diingatkan kembali. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Hati-hati, kalau saudara tidak dengan satu keyakinan fokus kepada firman Tuhan, saudara artinya firman Tuhan katakan berdosa. Perhatikan ini, jadi jangan main-main. Yang berikutnya, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Layak atau tidak kita makan minum tubuh darah Yesus. Uji diri kita sendiri. Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan. Tanpa dia menguji dirinya lebih dahulu, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Perhatikan sekali lagi. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kematian bisa disebabkan sesuai Alkitab karena kita tidak menghargai tubuh darah Yesus. Jadi sebelum kita makan minum tubuh darah Yesus, firman Tuhan sudah disampaikan. Uji diri kita sendiri. Kalau masih ada dosa, kesalahan, kejahatan yang tersembunyi, kita sembunyikan dalam hati pikiran kita. Minta ampun lebih dahulu kepada Tuhan, uji diri kita. Jangan sampai tidak ada pengampunan, murka Tuhan, hukuman Tuhan turun atas kita. Bahkan Alkitab katakan, tidak sedikit yang meninggal, mati. Kalau masih ada dalam hati pikiran kita, sering menyalahkan orang lain, menganggap dirinya paling benar, ada kebencian, dalam keluarga, orang tua dan anak, suami dan istri, kakak adik. Ada kebencian yang tersimpan. Kita minta Tuhan yang melepaskan kita. Kita tidak bisa melepaskan hal itu. Tapi Tuhan Yesus Kristus sanggup melepaskan hal itu. Baru kita makan minum tubuh darah Yesus. Sehingga kita
dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 diberkati oleh Tuhan. Amin. Mau diberkati atau terima hukuman? Mau diberkati ya? Minta ampun dulu sama Tuhan segala dosa kesalahan. Kesombongan rohani kita, menganggap kita paling hebat. Jangan. Kita bisa melayani Tuhan semua karena anugerah Tuhan. Amin. Kita yang suka melayani Tuhan itu anugerah. Ya, bukan karena kitanya pandai dan lain sebagainya. Puji Tuhan. Bapa di surga, Allah yang baik dan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setelah kami mendengar firman-Mu. Kami jemaat-Mu Tuhan. Bermegah di dalam Engkau. Bermegah dalam pelayanan yang Engkau berikan bagi kami. Kami bangga kepadamu Tuhan Yesus Kristus. Dan saatnya kami akan kembali diingatkan. Makan, minum tubuh darah Yesus dalam perjamuan asa yang kudus. Kuduskanlah kami Bapa. Segala kesalahan, kekurangan, dosa kami ampuni. Agar kami tidak terima hukuman daripadamu. Melainkan berkat yang besar yang Tuhan janjikan melalui firman-Mu. Layakkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita buka bagian yang pertama bersama-sama. Kita angkat pujian sungguh besar pengorbanan-Mu Yesus. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Lalu dalam untuk sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Kau perempuan, kau wanita saja angkat pujian. Kau pria kita mengucap syukur atas pengorbanan Yesus Kristus Tuhan kita di kayu salib dan kebangkitannya. Terima kasih. Oh Roh Kudus pimpin kami sehingga kami mengerti. Amin, amin, amin. Benar. Amin. Mari kita siapkan hati pikiran kita masuk dalam perjamuan. Kita baca ayat 23, 24 dari 1 Korintus pasalnya yang ke-11. Semuanya siap untuk makan minum tubuh darah Yesus? Ya, kita baca bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat Tuhan yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus Kristus dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita makan bersama.
Engkau saja yang kami tinggikan, Tuhan Yesus. Engkau saja yang kami muliakan. Haleluya. Kami bangga memiliki Engkau dalam hidup kami. Kami bermegah di dalam Engkau, dalam tugas pelayanan ibadah kami, kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik. Kita buka bagian yang berikutnya bersama-sama. Setelah itu kita baca ayat 25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat Tuhan yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama darah Tuhan Yesus Kristus dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau ada di dalam kami dan kami ada di dalam Engkau. Maka apapun yang kami minta kepadamu sesuai firman-Mu dalam Injil Yohanes, Engkau pasti memberikan kepada kami. Inilah iman kami jemaat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selanjutnya kita akan memberikan persembahan kita. Bapak Ibu, mari sama-sama kita menabur, memberikan persembahan kita. Yesus, Engkau Bapa-Ku. Yesus, aku milik-Mu. Yesus, ku ingin mengenal-Mu semakin dalam, ajarku mengasihi-Mu. Yesus, Engkau Bapa-Ku. Yesus, aku milik-Mu. Yesus, ku ingin mengenal-Mu semakin dalam, ajarku mengasihi-Mu. Semakin dalam, ajarku mengasihi-Mu. Semakin dalam, ajarku mengasihi-Mu. Kita beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan jemaat Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bangkit berdiri jemaat Tuhan, kita akhiri ibadah kita yang penuh dengan kuasa Tuhan menguasai kita. Kita pulang tetap kuasa itu memimpin hidup kita sehingga segala yang harus kita kerjakan menurut kehendak Tuhan diberkati Tuhan. Keluarga rumah tangga kita diberkati. Usaha pekerjaan kita diberkati Tuhan. Pendidikan diberkati Tuhan. Pelayanan ibadah kita diberkati oleh Tuhan. Bahkan Tuhan menjauhkan dari kuasa setan, iblis, manusia jahat, kedagingan, keduniawian yang akan menguasai kita. Tuhan jauhkan semuanya.
dari sakit penyakit, dari kecelakaan, dari cedera, dari kebodohan, dari kegagalan, dari kemiskinan, dari kesombongan. Tuhan jauhkan semuanya. Terimalah berkat Tuhan, jemaat Tuhan. Bersukacitalah di dalam Tuhan, karena berkat Tuhan melimpah dalam hidup saudara. Bapa di surga, Allah yang baik dan benar, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih kehadiran-Mu di tengah ibadah kami, sehingga kami dapat memuji menyembah Engkau. Kami dapat membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kami dapat bersekutu dengan tubuh darah-Mu dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Kami sangat bersyukur, kami berterima kasih. Bahkan di tengah masalah persoalan yang kami hadapi, melalui ibadah ini Tuhan sudah memberikan jalan keluar bagi kami. Dan kami yakin Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menyertai kami sesuai dengan janji firman-Mu. Sebentar kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing, melakukan aktivitas kami Tuhan. Engkau menyertai sepanjang pulang kami dalam aktivitas siang, petang sampai malam nanti. Engkau berkati ibadah juga di GBI Kebun Jati, Tuhan juga berkati pukul 10 nanti. Demikian juga Tuhan, hari-hari yang akan kami lalui sepanjang minggu ini, Tuhan Yesus Kristus yang memberkati usaha pekerjaan, pendidikan, pelayanan, ibadah kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, rencana-Mu sangat indah bagi kami. Dan ada jalan keluar yang selalu Engkau berikan kepada kami ketika kami menghadapi masalah atau persoalan dalam hidup. Jalan keluar. Karena Engkau Allah yang setia, telah Engkau sediakan bagi kami. Kami berdoa juga untuk bangsa negara Indonesia, di mana Engkau tempatkan kami gereja. Jadikan kami berkat di tengah bangsa ini, dengan urapan Roh Kudus yang menguasai kami. Dengan keberhasilan, pertolongan, perlindungan Tuhan dalam hidup kami. Bangsa Indonesia boleh melihat kemuliaan-Mu melalui kehidupan kami, gereja-Mu Tuhan. Sehingga bangsa Indonesia boleh diselamatkan atas kehendak Tuhan. Banyak jiwa dimenangkan bagi kerajaan surga. Pemerintah, semuanya yang melakukan dalam pemerintahan negara Indonesia, TNI, Polri, ASN, semuanya Tuhan berkati. Boleh berjalan karena mereka takut kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Terima kasih. Terpuji nama-Mu sampai selama-lamanya. Berkat Tuhan sudah turun atas kami jemaat. Demikian juga berkat Tuhan sudah turun bagi hamba-hamba Tuhan yang Kau percayakan dalam pelayanan, dalam ibadah pagi hari ini. Baik worship leader, singer, para musisi, multimedia, kameramen, soundman, demikian juga usher. Tuhan sudah memberkati kami. Karena apa yang kami kerjakan semuanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Dan kami percaya Engkau pasti cukupkan segala keperluan-keperluan kami. Bagi Allah yang duduk di atas tahta kerajaan surga. Dan bagi anak domba Allah Tuhan Yesus Kristus. Adalah puji-pujian dan hormat. Dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan jemaat Tuhan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus menyatakan kasih-Nya selalu dalam hidup kita. Sehingga kita memiliki pemahaman dan pengenalan akan Tuhan Yesus. Dia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, haleluya, haleluya. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku
dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bapa di surga, kami berdoa bagi jemaat-Mu yang tidak hadir saat ini. Berkati mereka sebagaimana Engkau memberkati kami. Mari yang percaya kita katakan sama-sama, amin. Kemuliaan bagi Tuhan. Sekian ibadah kita. Selamat pagi, masih pagi. Tuhan memberkati kita semuanya. Praise the Lord.